Shalom, Bapak dan Saudara. Selamat pagi. Kami sampaikan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan masih mengizinkan kepada kita satu waktu kembali kita boleh bersekutu bersama Tuhan. Itu adalah suatu kemurahan. Karena banyak orang yang saat ini tidak bisa seperti kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebab itu, mari kita serahkan segenap hidup kita dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati, untuk benar-benar beri datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Penolong yang Setia.
bahwa Engkaulah penolong yang setia, yang sanggup untuk melepaskan segala beban, yang sanggup melepaskan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yang sanggup memperhatikan segala kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin bersekutu beribadah kepada-Mu Tuhan, untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Namun sebelum kami beribadah lebih jauh, kami mohon suci kuduskan hidup kami, ampun segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya ibadah kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segenap pelayan-pelayan-Mu yang ingin melayani dalam ibadah ini, mulai dari yang memimpin pujian, singer, pemain musik, petugas dari CD, penerima tamu, berdoa syafaat, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu, suci kuduskan kami Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan segenap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, ataupun mereka yang belum hadir. Kau juga akan menyucikan, menguduskan, sehingga ibadahnya pada pagi hari ini benar-benar berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mungkin mereka yang masih ada di perjalanan, Kau tuntun mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Kami serahkan juga mereka Tuhan yang tidak bisa hadir karena malas dan sebagainya. Tolong Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Berikan hati yang rindu, hati yang takut akan Kau Tuhan, supaya mereka bisa hadir beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Mereka yang tidak bisa hadir oleh karena sakit, penyakit dan sebagainya, Kau akan menolong Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berdoa untuk rombongan Bapak Cornelius yang melayani di gereja Babatan, Kau juga akan menyertai, memberkati di perjalanan, memberkati pelayanannya, seperti Kau memberkati kami pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan di saat kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari penularan virus-virus yang saat ini sedang wabah, virus corona, sakit penyakit. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami usirkan semuanya Tuhan, sehingga kami boleh pulang dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dan kami buka pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kembali kami sampaikan shalom. Bapak Ibu dan Saudara, kami yakin dan mungkin kita semua yang masih hidup ini mengalami banyak persoalan di dalam hari-hari kita dalam menghadapi kehidupan saat-saat ini. Jika kami sebagai seorang tentara, kita komandan, melihat anak buahnya dalam melaksanakan kegiatan sudah kelihatan lelah, mungkin mereka sudah mulai capek atau kemudian masih mengumpulkan berikan arahan terakhir, mengajak dia. Dan benar, jadi memang cara tidak langsung memang membangkitkan kembali semangat kita untuk melaksanakan kegiatan. Sebab itu pada pagi hari ini juga kami akan mengajak saudara-saudara melakukan yel-yel untuk memberikan semangat pada kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan kelemahan-kelemahan yang melemahkan iman kita. Satu pujian, glory, glory, haleluya. Kita akan naikkan dengan sepenuh hati. Lalu Bapak dan Saudara untuk bangkit berdiri. Ini kami Tuhan.
Puji nama Tuhan, sebentar kita akan rasakan kemurahan Tuhan. Berkat firman yang akan kita terima pada pagi hari ini. Satu pujian kita akan naikkan ke hadirat Tuhan dengan satu puji. Ajarku mengenal. Selain dirimu
Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, tiada sesuatu yang lebih indah yang harus kami ucapkan. Terlebih kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kasih kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan memberikan satu kekuatan bagi kami saat ini, kesehatan bahkan keselamatan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh berada di tengah-tengah tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Ini bukan oleh karena usaha dan kekuatan kami, tetapi semata oleh karena kasih kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Dan hadirat-Mu boleh kami rasakan pada saat ini. Dengan penuh semangat dan gairah kami memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau-lah Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang fokus Tuhan, supaya kami berkonsentrasi Tuhan menerima firman-Mu Tuhan. Sebab orang-orang yang terikat kepada dunia ini tidak bisa menerima firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan memberikan satu motivasi bagi kehidupan kami, supaya kehidupan kami tetap Tuhan bersandar kepada Engkau sebagai Allah dan kekuatan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang memberikan satu kekuatan bagi perjalanan hidup kami, sehingga lewat firman-Mu Tuhan kami boleh pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Inilah merupakan satu keyakinan kami Tuhan. Dan apabila ada roh jahat, roh iblis yang sengaja mengganggu jalannya ibadah kami, tidak ada Tuhan semua yang berkuasa selain Yesus Kristus yang berkuasa menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa Tuhan dengan leluasa menerima firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban tugas kita beribadah kepada Tuhan. Ya, langsung saja untuk memberikan waktu. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema hidup dalam iman, mempercayai segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dalam dalam Ibrani dikatakan bahwa iman adalah dasar untuk mempercayai segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun bukti dari segala sesuatu yang telah kita rasakan. Itulah arti daripada iman. Dan baca dalam Ibrani 11:1. Ya, kita akan membaca di dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan, Injil Yohanes 5 ayat 22 mulai. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pegangan iman kita di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab pegangan iman kita bukan pegangan iman yang abu-abu, bukan pegangan iman yang tidak mempunyai dasar, tetapi pegangan iman kita itu pegangan iman yang nyata atas firman yang telah disampaikan kepada kita semua daripada Allah, mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti yang menghakimi dunia ini bukan Bapa. Ya memang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi kesatuan, tetapi fungsinya berbeda-beda. Jadi jelas di dalam firman ini bahwa penghakiman nanti seluruhnya diserahkan kepada Anak, yaitu Putra Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah nanti yang akan memegang mutlak untuk menghakimi seluruh manusia. Garis bawahi kata seluruh manusia itu bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa dunia ini nanti semua orang yang ada di bumi ini diadili oleh Anak, yaitu Putra Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah yang harus kita pegang dalam hidup kita, bahwa hidup kita saat ini sudah menempatkan diri di dalam posisi yang benar. Ini menjadi satu penghiburan bagi kita, menjadi kekuatan iman di dalam kita, supaya kita semakin hari semakin setia, semakin percaya, semakin menghormati kata firman Tuhan ini kepada Tuhan kita, sesembahan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini sangat penting. Kalau kita sudah tahu bahwa pada akhir zaman nanti penghakiman diserahkan kepada Anak, betapa sedihnya orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa nanti sedihnya orang-orang yang telah menghina Tuhan Yesus, yang telah melecehkan Tuhan Yesus. Di dunia ini nama Yesus seringkali dilecehkan oleh orang-orang yang belum percaya. Tetapi inilah merupakan tugas dari hidup kita, untuk kita memberikan hasil-hasil buah dari pengajaran firman Kristus itu, untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka mengerti, supaya mereka tahu siapa itu orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan bagaimana gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, jalan itulah nanti yang dapat merubah, yang dapat membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya, karena melihat sikap hidup, melihat perbuatan kita yang baik. Puji Tuhan, kita akan mempelajari bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu untuk melanjutkan langkah-langkah hidupnya menunggu hari penghakiman. Hidup ini hanya menunggu. Kapan hidup ini selesai? Kapan zaman ini selesai? Tidak tahu. Tetapi yang menjadi satu kepastian nanti, pada akhir hidup kita, pada akhir zaman ini, maka ada satu penghakiman, ada waktu penghakiman yang tidak luput. Setiap manusia nanti akan diadili menurut perbuatannya masing-masing. Memang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku akan selamat dan tidak turut dihukum,
sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Orang beragu. Kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Ya, yang mantap gitu. Supaya dalam hati yang mantap itu nanti melangkah dengan pasti. Nah, di dalam kita sudah dipindahkan menjadi orang yang memiliki jaminan hidup kekal itu, langkah pertama yang harus kita lakukan di dalam ayat 23 yaitu supaya semua orang menghormati anak. Kenapa tidak dikatakan supaya semua orang percaya? Tetapi dijadikan satu global. Semua orang harus menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya kehadiran Kristus Yesus itu untuk dunia, untuk semua orang. Jadi nanti pada akhirnya tidak hanya orang Kristen saja yang diakui Tuhan Yesus, tetapi semua aliran percaya apa saja yang mengadili Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya orang Kristen saja, semua orang nanti diadili. Nah, inilah sebenarnya yang harus dapat memicu hidup kita. Betapa bahagianya kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, untuk itu tugas kita yaitu menghormati anak. Bagaimana caranya kita dapat menghormati Tuhan? Bagaimana caranya kita ini menyampaikan rasa syukur kita ini yang Tuhan sudah memberikan jaminan hidup kekal. Yang seharusnya kita ini menjadi orang-orang yang layak mendapatkan maut, tetapi dipindahkan ke dalam kehidupan yang kekal. Ya, puji nama Tuhan. Jadi ada dua hal yang ingin saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana sikap kita orang percaya itu menghormati anak, menghormati Tuhan Yesus. Dan yang kedua, yaitu di dalam ayat 24, aku berkata kepadamu, barang sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Jadi ada dua hal. Yang pertama menghormati anak, yang kedua mendengar perkataanku dan percaya. Ya, ini ya. Jadi mendengar perkataanku dan percaya. Bagaimana nanti sikap orang percaya itu? Apakah cukup oke aku percaya? Dan nanti akan belajar sesuai dengan firman saja. Ya. Sekarang saya ingin mengajak wujud menghormati Allah. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Ya, Ibrani 12 ayat 28 mulai. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Ini adalah wujud kita di dalam kita menghormati Allah. Pertama, untuk menyampaikan rasa hormat kita harus bisa menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur. Dan bisa menunjukkan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Apakah hal itu menyenangkan atau hal itu tidak menyenangkan? Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur. Karena baik menyenangkan
menyenangkan, yang penting masih hidup dan memiliki jaminan keselamatan. Itulah dasar saat kita untuk selalu dapat mengucap syukur. Sebab seringkali kita hanya bisa mengucap syukur pada saat posisinya menyenangkan. Nah, bagaimana pada saat keadaan kita tidak menyenangkan? Nah, firman Tuhan tetap mengatakan harus tetap mengucap syukur. Karena di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, Tuhan Yesus masih beserta kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua yaitu beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Seringkali kita beribadah, oke, kita beribadah. Seperti saat ini kita beribadah. Tapi mari kita lihat di dalam cara kita beribadah. Apakah cara beribadah kita sudah dikatakan sebagai menurut cara yang berkenan kepadanya? Menurut cara yang berkenan kepadanya itu adalah jemaat-jemaat yang tunduk dan taat dipimpin oleh pemimpin ibadah. Di saat diajak berdoa, ya berdoa yang benar. Di saat diajak memuji Tuhan, ya memuji Tuhan yang benar, yang benar. Di saat mendengarkan firman, ya dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Nah, yang paling berbahaya itu di saat kita mendengarkan firman. Karena zaman sekarang sudah tidak membawa Alkitab, membawa elektronik. Ini yang berbahaya. Selalu saya katakan di saat kita beribadah berani tidak mematikan data, supaya tidak ada akses yang masuk. Nah, ini yang seringkali tidak berani. Tidak berani. Nah, di saat kita harus melaksanakan menurut cara yang berkenan itu harus dengan hormat dan takut. Jadi ibadahnya itu benar-benar menempatkan diri itu untuk datang kepada Allah. Takut. Takut itu apa? Jangan sampai salah cara ibadahnya. Ya. Dipimpin begini tapi begitu. Diajak begini tapi begini. Jadi tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Takutnya itu kepada yang memimpin. Sukan aku diajak tepuk tangan, diajak puji Tuhan, diajak menyembah, diajak. Nah, inilah rasa bentuk rasa syukur kita untuk menghormati Allah. Ya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada dengan hormat dan takut. Jadi di saat kita sudah datang ke dalam gereja, kita tidak mengurusi hal-hal lain. Hanya satu, datang kepada Allah, menyembah Allah, memanggil Allah, berseru kepada Allah dengan hormat dan takut. Jadi sudah jangan melihat siapa ini teman saya hidup. Fokuskan hidup kita menjadi orang yang beribadah dengan rasa hormat dan takut. Nah, berkaitan dengan rasa hormat dan takut, nah ini gak enak saya ngomong. Tetapi selalu saya sampaikan. Namanya hormat dan takut. Kalau saudara diundang Pak Presiden, berani telat enggak? Berani enggak? Tetapi kenapa di saat kita beribadah itu masih belum memiliki hormat dan takut? Enggak takut. Wis separuh waktu pun gak apa-apa, yang penting datang. Nah, ayo mari. Saya harus berani menyampaikan ini. Tujuannya untuk membenahi, untuk membawa, mendorong supaya kita ini menjadi
Ya contohnya ada jemaat yang jam 6.15 sudah ada. Ngapain? Mungkin dia tanya, laut kok. Wong ibadahnya jam 7, jam 15 sudah dapat. Ngapain? Itu adalah bentuk untuk menghormati Allah dan takut kepada Allah. Jadi benar-benar panggilannya untuk beribadah itu disertai dengan rasa takut dan memiliki hati yang menghormati Allah. Oh saudara, diundang manusia aja nggak mau takut. Nah itu berbicara tentang hormat dan takut. Yang kedua dengan menurut cara yang berkenan. Menurut cara yang berkenan. Cara yang berkenan ibadah di tempat ini ada 3 hal. Ibadah raya, ibadah doa, ibadah doa. Tergantung Anda. Ini sudah disampaikan setiap ibadah. Bisa nggak kita memenuhi syarat ini menurut cara yang berkenan di dalam ibadah kita? Tergantung Anda. Firman Tuhan sudah disampaikan, nasihat sudah disampaikan, tergantung kita itu mau nggak dituntun ke jalur yang lurus. Jadi hidup kita mari yang sudah hampir tepat. Seperti saya ini kan sudah mulai tua, sudah 60 tahun dan sudah tua. Jadi kencengnya itu jangan cari uang, tapi kencengnya itu harus mencari Tuhan. Jadi orang yang sudah tua sudahlah, untuk mencari uang itu sudah yang mudah-mudah saja. Ya kita pokoknya cukup. Nah, supaya kita bisa memenuhi cara ibadah kita. Bisa kok, udah. Sesibuk apapun pekerjaan kita, kalau kita memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan, tidak ada yang namanya tidak bisa datang ibadah. Tidak. Pasti bisa. Sudah saya katakan, penyakit kita nomor 1 adalah malas. Sudah tidak ada alasan. Malas, tergantung. Menghormati Allah, takut pada Allah atau tidak. Kalau takut atau malas masih menghormati dirinya sendiri, ya tidak bisa menghormati Allah. Dan ini adalah wujud. Nah sikap-sikap seperti ini nanti dipertanyakan oleh Tuhan kita pada penghakiman. Karena ini syarat bahwa orang yang akan dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal nanti orang-orang yang bisa menghormati Allah, menghormati anak. Sebab ditutup di dalam ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di saat syarat-syarat di atasnya ini tidak terpenuhi, maka bukan kehidupan kekal yang kita terima. Maka api yang menghanguskan itulah nanti yang akan bersama dengan hidup kita. Mumpung kita masih hidup, kita masih mempunyai waktu untuk membenahi diri. Kita masih mempunyai waktu yang banyak untuk menjadi orang-orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berubah. Ini sebabnya saya tidak takut-takut untuk menyampaikan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Entah firman ini berat, menyakitkan, gak enak didengar, saya harus menyampaikan. Tergantung Anda mendengarkan firman ini, bersyukur mendengarkan firman atau sakit hati. Itu tergantung Anda. Sebab kalau saya tidak menyampaikan firman ini, saya nanti dituntut oleh Tuhan. Seperti dalam kitab Yesaya, kitab Yeremia, bahwa saya nanti akan dituntut bagaimana tanggung jawabku tidak menyampaikan firman Tuhan seluruhnya. Yang disampaikan enak-enak doang. Itu nanti saya dituntut nanti. Jadi saya harus berani menyampaikan ini.
nanti pada akhirnya bisa bersama-sama seluruh sidang jemaat ini memperoleh kehidupan kekal yang daripada Bapa. Yang berbicara tentang ibadah ini memang sangat kompleks, luas sekali. Dan itu sebabnya jangan sampai ibadah kita itu hanya sekedar data. Ya, jangan hanya sekedar data. Tapi sekali lagi, tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Tunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan. Sehingga di saat kita datang beribadah, kita boleh pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Ya. Di dalam ibadah itu, kita itu dididik. Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di saat kita masih berada di dalam dunia, kita wajib menjadi orang-orang yang beribadah. Sebab di saat kita nanti sudah di dalam dunia nggak bisa beribadah. Nah, di dalam ibadah itulah kita ini dididik. Yang inilah namanya dididik. Dididik itu ada teguran, ada cambungan, ada nasihat, dan sebagainya. Itulah yang namanya mendidik. Mendidik berbeda dengan memanjakan. Kita tidak dimanjakan, tetapi kita dididik. Itu sebabnya relakanlah hatimu untuk ditegur dan dinasihati, supaya hidup kita itu bisa meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan daging yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ini alasan kita. Ini alasan saya untuk berani menegur jemaat. Walaupun jemaat di tempat ini saya katakan sudah setia, sudah baik jemaat di tempat ini, tetapi saya ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai sempurna. Bukan berarti kalau saya berbicara ini jemaat di tempat ini tidak. Jemaat mungkin sudah baik, sangat baik, tetapi saya ingin lebih daripada itu, sampai dikatakan seperti dalam firman Tuhan, sempurna. Menjadi orang-orang yang benar-benar meninggalkan kefasikan dan menjadi orang-orang yang beribadah di dalam dunia sekarang. Inilah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk dihakimi oleh Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini persiapan kita. Sebab kalau kita tidak mempersiapkan diri pada saat kita berhadapkan kepada Putra Allah, buku kehidupan dibuka. Loh, kok nilainya merah kabeh? Dan pada saat itu sudah tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Sudah tidak ada waktu lagi untuk mendadangi hidup, gak ada. Di saat kita kehidupan kita dibuka, itulah yang akan kita terima. Walaupun Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah memberikan pengampunan dosa. Di saat kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni. Nah, setelah dosa kita diampuni, kita benar terus atau masih berdosa? Siapa yang berani angkat tangan sudah benar terus, tidak pernah berdosa? Saya pun tidak berani. Itu sebabnya kita harus beribadah supaya dididik. Nah, ibadah kita itu menjadi ibadah yang hormat dan tidak ada sekedar ibadah, menurut cara yang benar. Nah, cara yang benar bagaimana? Di tempat ini sudah ditetapkan oleh gembala kita. Inilah cara ibadah di Bukit Sion.
Walaupun yang menetapkan itu gembala, gembala ini dipakai oleh Tuhan untuk menetapkan cara ibadah di tempat ini. Tergantung bagaimana kita itu melaksanakan dan melakukan tugas kita selagi kita masih hidup. Kita akan melihat bagaimana orang yang belum bisa menghormati Allah, belum bisa takut kepada Allah. Ini contoh Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 mulai. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi. Jadi firman ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Sebab dikatakan dalam ayat 4, mereka sudah pernah diterangi hatinya, sudah pernah merasakan karunia-karunia surgawi, sudah pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus, yang sudah pernah mengecap firman Tuhan yang baik, sudah pernah merasakan bagaimana dipimpin oleh firman, namun murtad lagi. Nanti kita lihat kategori murtad. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, ini saya jelaskan, saya ajak kategori murtad. Markus 4 ayat 16-17. Nanti saya jelaskan di dalam Ibrani-nya. Ini kategori murtad. Markus 4, 16-17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman. Tadi dikatakan yang pernah diterangi firman, yang pernah mengecap karunia-karunia Allah, yang pernah dipimpin oleh Roh Kudus, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi ini adalah orang-orang yang mendengar firman dengan gembira. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan saatnya mereka. Tetapi di saat menerima penindasan dan penganiayaan karena firman, mereka segera murtad. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menghormati dan takut kepada Allah. Nah, penindasan dan penganiayaan karena firman itu adalah keinginan daging yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, kemalasan-kemalasan yang menyenangkan harus dipotong sampai bersih. Harus dipotong sampai bersih. Itulah penganiayaan karena firman. Dan selagi keinginan-keinginan daging yang menyenangkan itu tidak dipotong, disitulah maka kategorinya masih menjadi orang yang murtad. Saya rasa seluruh jemaat tidak ada satupun yang mau disebut sebagai orang yang murtad. Jadi orang yang murtad ini bukan berarti orang sudah meninggalkan Kristus, itu tidak. Firman Tuhan sudah jelas. Acuan kita firman Tuhan. Murtad bukan berarti sudah tidak percaya kepada Kristus. Di saat firman itu tidak berkembang di dalam hidup kita,
Di saat firman itu tidak menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita, di saat firman itu sudah tidak jalan di dalam hidup kita, itu kategorinya sudah murtad. Nah, penindasan dan penganiayaan karena firman, yaitu sifat-sifat arogansi di dalam hati kita itu semua harus dipotong. Egoisme, kejahatan, kefasikan, hati yang suka memberontak, hati yang suka menggerutu, hati yang belum bisa bersyukur, hati yang keras, hati yang kejam, roh kemarahan, roh tidak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa mengampuni banyak sekali. Itu semua harus dipotong. Saudara bisa melihat, baca di dalam Yohanes 15:3. Hidup kita itu bisa bersih hanya dibersihkan oleh firman. Yohanes 15:3. Di saat hidup kita ini belum bisa berbuah, belum bisa berkembang menjadi orang yang takut dan hormat kepada Allah, maka secara kerohanian kita masih masuk di dalam kategori murtad. Hati-hati. Ya. Berbahaya. Ini kalau kita tidak tahu, mungkin mengira bahwa orang yang disebut sebagai orang yang murtad itu orang yang sudah meninggalkan Yesus, orang yang sudah meninggalkan kekristenannya. Tidak. Dan sejauh itu firman Tuhan tidak mengajar kita. Ayo mari kita jaga kerohanian. Kita jaga hidup kita supaya di dalam Ibrani 6:6 tadi, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sedemikian rupa hingga mereka bertobat. Kita semua masih punya waktu. Mari kita bertobat. Masih punya waktu selagi nafas masih ada di dalam hidup kita. Sebab kalau tidak, maka kita ini dikategorikan ingin menyalibkan Kristus untuk yang kedua kalinya. Pertama, dan yang kedua, kita sudah menjadi orang-orang yang menghina Allah di muka bumi. Parah. Kalau sudah ada orang yang berani menghina Allah di muka bumi, saya tidak bisa menggambarkan, mengucapkan dengan kata-kata yang bagaimana. Tetapi pada pagi hari ini kita dididik, dinasihati oleh firman Tuhan. Mari kita bertobat, kembali naik di atas rel firman, yaitu menjadi orang-orang yang bisa menghormati dan takut kepada Allah dengan hormat dan takut. Nah, jika cuma ada dikasih supaya rencana Allah itu untuk memindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal menjadi nyata, menjadi sesuatu yang dapat kita genggam. Ayo kita bongkar malas kita di dalam hidup kita. Di dalam hati kita rasa malas kita buang. Kita semangat, kita cari Tuhan. Ya. Ada waktunya kan kita mencari Tuhan. Ada waktunya kita mencari kebutuhan hidup ini. Tetapi mencari Tuhan itu jangan diabaikan. Sebab hidup kita di dunia ini hanya sebentar saja. Kita di dunia ini dikatakan di dalam Ibrani sebagai apa? Perantau. Orang yang merantau di Kalimantan, orang Jawa mengatakan suatu saat balik pulang. Suatu saat kita ini balik pulang. Nah, kepulangan kita itu nanti pulang ke surga atau ke neraka. Dan di saat pulang nanti, maka waktunya itu tidak terbatas, kekal. Kita di dunia mungkin 70, 80, 90, selesai, pulang. Jadi sebabnya yang sudah merasa dirinya Tuhan, ayo kita semakin mencari Tuhan, semakin berani memotong hal-hal yang tidak
supaya kita tidak masuk di dalam kategori orang otak. Yang ada adalah firman. Hidup kita kasih, sabar, baik. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, sehingga jemaat yang kasih Tuhan, mari dari hal-hal yang seringkali kita perhitungkan, mungkin itu yang seringkali bisa menjerumuskan kita di dalam hal-hal yang berbahaya. Seperti contohnya tadi, mungkin kita mengatakan bahwa orang murtad sudah meninggalkan Tuhan. Oh, bukan. Kata firman Tuhan, murtad itu adalah orang yang tidak berakar. Firman yang tidak berakar. Tidak berakar berarti mati. Firman yang tidak bisa berbuah. Firman yang tidak bisa merubah hidup ini. Firman yang tidak bisa merubah gaya hidup kita menjadi orang yang seperti Kristus. Itu sudah menjadi orang murtad. Dan ini kita taruh di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang seperti yang dikehendaki dan diingini oleh Tuhan Yesus. Sebab pada akhir zaman nanti penghakiman diserahkan kepada Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hidup dalam iman, walaupun kita belum tahu kapan penghakiman itu ada. Kita belum tahu bagaimana Tuhan Yesus nanti menghakimi, tapi kita sudah diberi cara. Kita sudah dituntut. Ini loh nanti orang-orang yang akan jadi hal seperti ini. Nah, itu mari kita laksanakan dan kita lakukan, supaya pada saat kita nanti menghadap takhta penghakiman Kristus, kita menjadi orang-orang yang benar-benar masuk di dalam kehidupan kekal. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tidak akan pujikan pujian Yesus kau kebenaran.
bangkit berdiri. Dan Thank you.
Tuhan, kita lihat kedalaman hati kami masing-masing. Seberapa jauh firman ini sudah mengubah hidup kita. Seberapa jauh firman ini sudah berbuat di dalam hidup kita. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Agar pada saat Yesus datang untuk mengadili dunia, maka kita menjadi orang-orang yang layak untuk dipindahkan dari dalam maut ke tempat kehidupan kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih memiliki waktu, kesempatan untuk berubah. Kita masih diberikan waktu untuk bertobat, untuk membenahi, mendandani hidup kita. Mari kita pakai waktu kita ini dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak menyesal kelak kemudian. Agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bisa hidup bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Saya udah Bapak Sutrisno berdoa untuk firman Tuhan. Oh amin. Dalam firman Tuhan menguatkan di dalam hati dan pikiran kami, menuntun di setiap jalan-jalan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami mempertahankan iman itu. Tuhan, kami teringat pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan, mati bagiku keuntungan. Keuntungan bisa ketemu Tuhan, bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Demikian kami Tuhan, pada pagi hari kami juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Kiranya iman yang saat ini kami ada di dalam hati kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kiranya iman ini tidak akan goyah pada diri kami, walaupun kami ditempa berbagai masalah, bahkan kami terangkan nyawa kami, namun dalam mulut kami, hati kami masih bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan iman kami. Inilah yang harus kami perhatikan. Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Nasihati kami dengan firman-Mu. Mungkin di saat-saat kami hidup karena kesibukan dunia, mungkin kami sedikit kami ingkar dari apa yang sudah kami imani. Kiranya firman Tuhan akan selalu menuntut kami. Firman Tuhan akan selalu membenahi kami, sehingga kehidupan kami hari demi hari kami semakin layak dan kami semakin sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau pada pagi hari ini benar-benar Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya bahwa iman ini harus kami pertahankan. Kami berdoa bagi Allah yang sudah berikan firman bagi kami. Kami percaya bahwa hamba-Mu akan kujadikan sebagai penebar berkat di tempat ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan pujikan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada.
Biarlah Tuhan dan setiap pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya cukup kami dengar dan kami mengerti, tetapi di luar sana Tuhan kami akan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berbuah-buah di dalam hidup kami, dan hidup kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang lain, dan kami menjadi orang-orang yang layak untuk berada di dalam kerajaan anak Allah. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan untuk itu ya Bapa. Kami mohon kepada seluruh sidang jemaat-Mu, berikan tuntunan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus yang akan memampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mereka yang sudah lanjut usia. Kami serahkan Ibu Gembala Zakarias, kami serahkan Bapak Yakub dan Ibu Yakub, kami serahkan Bapak Ibu Supeno, Bapak Ibu Soleman, kami serahkan Ibu Aminah, kami serahkan oh Tuhan yang lain-lainnya, Bapak Budi, mereka yang sudah tua-tua ini Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan, supaya bisa tetap beribadah kepada-Mu dengan setia. Begitu juga Tuhan, mereka yang bergumul dengan sakit penyakitnya, kami serahkan pemulihan Ibu Gembala Zakarias, kami serahkan Bapak Ibu Yakub, kami serahkan Ibu Sudarnasih, Ibu Yaya, kami serahkan yang lain-lainnya yang kami sebutkan namanya. Kami bersekutu bersama sidang jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Jamah oleh kuasa bilur-bilur-Mu, dan sakit penyakit akan disembuhkan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Sekarang mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu, mungkin mereka saat ini datang dengan membawa berbagai persoalan, datang dengan membawa kesedihan, persoalan apapun Tuhan. Biarlah Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus, lepaskan semua Tuhan, supaya seluruh jemaat-Mu boleh pulang dengan membawa berkat sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan Bapak Cornelius bersama rombongan yang akan kembali ke tempat ini, bertuntut sertai sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Kami serahkan Tuhan rencana untuk kembali menyelesaikan pembangunan tempat parkir. Biarlah waktu-Mu yang Kau tetapkan, Kau akan membukakan hati bagi seluruh jemaat-Mu dan siapapun yang sudah Kau berkati untuk memberikan berkat-Nya untuk melaksanakan pembangunan ini Tuhan. Semua kami serahkan di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk anak-anak muda di tempat ini. Jaga, lindungi, sertai masa mudanya. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang salah, hubungan-hubungan bebas, hubungan-hubungan narkoba. Jauhkan semuanya. Jadikan kaum muda di tempat ini menjadi anak-anak yang takut akan Kau Tuhan, yang dapat membawa, menjaga hidupnya sesuai dengan kebenaran firman. Berkati seluruh anak-anak kaum muda di tempat ini. Mereka yang masih duduk di bangku sekolah, Kau berikan hikmat, budi kepada kecerdasan, supaya mereka bisa berprestasi di dalam pendidikannya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atasnya Tuhan. Mereka yang sudah bekerja, Kau berkati setiap pekerjaannya. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan belum memenuhi pekerjaan, Kau berkati, Kau sediakan satu pekerjaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Juga kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan. Kau berkati apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, sertai dan berkati dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun pada pagi hari ini Tuhan, sehingga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan mendapatkan berkat yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak muda Tuhan yang saat ini membutuhkan pasangan hidup. Berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saya yakin dan percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini Tuhan sedang melaksanakan programnya untuk menyuntikan vaksin. Kiranya Kau berikan Tuhan kelancaran, jauhkan dari masalah-masalah, jauhkan dari kesulitan-kesulitan dan sebagainya, supaya vaksin ini bisa tersalurkan seluruh Indonesia dengan baik dan lancar, dan sehingga Tuhan sakit penyakit COVID ini lenyap dari Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, pada akhir ibadah ini kami berdoa, di saat kami berkumpul di dalam gereja ini, jauhkan dari penularan virus corona. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami usirkan segala virus-virus yang tidak berkenan, sehingga kami boleh pulang dengan keadaan tubuh yang sehat.
Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Mojokerto dalam senantiasa berkat damai sejahtera dalam kota ini, supaya dalam kesejahteraan kota kami bisa hidup beribadah dengan damai dan aman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah namamu, terima kasih, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami serahkan seluruh sidang Jumat. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan terima berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Pagi hari ini akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, bahkan menyelamatkan engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.